Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis Majid dari kelas A jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi dari oceanografi. Langsung saja. Yaitu membahas tentang sifat fisika air laut dan juga sifat kimia pada air laut. Yang pertama kita membahas sifat fisika air laut. Sifat fisika air laut ada beberapa macam, yaitu yang pertama warna air laut. Warna air laut ditentukan oleh kekeruhan air laut itu sendiri dari kandungan sedimen yang dibawa oleh aliran sungai. Pada laut yang keruh, radiasi sinar matahari yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis tumbuhan laut akan kurang dibandingkan dengan air laut jernih. Pada perairan laut yang dalam dan jernih. Pada perairan laut yang dalam dan jernih, fotosintesis tumbuhan itu mencapai 200 meter. Sedangkan jika keruh hanya mencapai 15-40 meter. Laut yang jernih merupakan lingkungan yang baik untuk tumbuhnya terumbu karang dari cangkang binatang koral. Air laut juga menampakkan warna yang berbeda-beda, tergantung pada zat-zat organik maupun anorganik yang ada. Ada beberapa warna-warna air laut karena beberapa sebab. Yaitu yang pertama, pada umumnya lautan berwarna biru. Hal ini disebabkan oleh sinar matahari yang bergelombang pendek dipantulkan lebih banyak daripada sinar lain. Yang kedua, warna kuning karena di dasarnya terdapat lumpur kuning, misalnya Sungai Kuning di Cina. Yang ketiga, warna hijau karena adanya lumpur yang di endapan dekat pantai yang memantulkan warna hijau, dan juga karena adanya plankton dalam jumlah yang besar. Yang D, warna putih karena permukaannya selalu tertutup oleh es seperti di laut, yaitu seperti di laut kutub utara dan juga selatan. Yang kelima, warna ungu karena adanya organisme kecil yang mengeluarkan sinar-sinar fosfor seperti di laut Ambon. Terus yang keenam, warna hitam karena di dasarnya terdapat lumpur hitam seperti di laut hitam. Dan yang ketujuh, warna merah karena banyaknya binatang-binatang kecil berwarna merah yang terapung-apung. Sifat fisika yang berikutnya yaitu yang kedua, yaitu suhu. Laut tropik memiliki massa air permukaan hangat yang disebabkan oleh adanya pemanasan yang terjadi secara terus-menerus sepanjang tahun. Pemanasan tersebut mengakibatkan terbentuknya stratifikasi di dalam kolom perairan yang disebabkan oleh adanya gradien suhu. Berdasarkan gradien suhu secara vertikal dalam kolom perairan, WIRE-TKI membagi perairan menjadi 3 lapisan, yaitu yang pertama lapisan homogen, yaitu pada permukaan perairan atau disebut juga lapisan permukaan tercampur. Yang kedua, lapisan diskontinuitas atau biasa disebut lapisan termoklin. Dan yang ketiga, lapisan di bawah termoklin dengan kondisi yang hampir homogen, di mana suhu berkurang secara perlahan-perlahan ke arah dasar perairan. Menurut Lucas dan Lindstrom, kedalaman setiap lapisan di dalam kolom perairan dapat diketahui dengan melihat perubahan gradien suhu dari permukaan sampai lapisan dalam. Lapisan permukaan tercampur merupakan lapisan dengan gradien suhu tidak lebih dari 0,03 oc/m. Sedangkan kedalaman lapisan termoklin dalam suatu perairan didefinisikan sebagai suatu kedalaman atau posisi di mana gradien suhu lebih dari 0,1 oc/m. Terus sifat fisika yang berikutnya yaitu definisi densitas air laut.
Distribusi densitas dalam perairan dapat dilihat melalui stratifikasi secara vertikal di dalam kolam perairan dan perbedaan secara horizontal yang disebabkan oleh arus. Densitas permukaan laut berkurang karena adanya pemanasan, presipitasi, runoff dari daratan serta meningkat jika terjadi evaporasi dan menurunnya suhu permukaan. Penyebab utama dari proses tersebut adalah tiupan angin yang kuat. Lucas and Lindstrom mengatakan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% terlihat adanya hubungan yang positif antara densitas dan suhu dengan kecepatan angin, di mana ada kecenderungan meningkatnya kedalaman lapisan tercampur akibat tiupan angin yang sangat kuat. Sifat fisika pada air laut yang keempat yaitu angin, yaitu pergerakan massa udara yang disebabkan karena adanya perbedaan tekanan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Dan dari mana angin bertiup dan berapa kecepatannya dapat kalian ketahui dengan menggunakan alat-alat pengukur angin, yaitu seperti anemometer, wind fan, dan juga windshock. Lanjut sifat fisika pada air laut yang kelima yaitu gelombang. Gelombang selalu menimbulkan sebuah ayunan air yang bergerak tanpa henti-hentinya pada lapisan permukaan laut dan jarang dalam keadaan sama sekali diam. Susunan gelombang di laut, baik bentuk maupun macamnya, sangat bervariasi dan kompleks, sehingga mengakibatkan mereka ini hampir tidak dapat diuraikan. Bagian-bagian gelombangnya adalah: yang pertama, crest, titik tertinggi; yang kedua, trough, titik terendah; yang ketiga, wave height, jarak vertikal antara crest dan trough; yang keempat, panjang gelombang, jarak berturut-turut antara dua buah crest atau dua buah trough. Terus yang kelima, periode gelombang, yaitu waktu yang dibutuhkan crest untuk kembali pada titik semula secara berturut-turut. Dan yang keenam, yaitu kemiringan gelombang, perbandingan antara panjang gelombang dengan tinggi gelombang. Sekarang sifat fisika pada air laut yang terakhir ya, yang keenam ini, yaitu densitas. Densitas merupakan salah satu parameter terpenting dalam mempelajari dinamika laut. Perbedaan densitas yang kecil secara horizontal, misalnya akibat perbedaan pemanasan di permukaan, dapat menghasilkan arus yang sangat kuat. Lambang yang digunakan untuk menyatakan densitas adalah densitas air laut bergantung pada temperatur, yaitu T, salinitas S, dan tekanan P. Kebergantungan ini dikenal sebagai persamaan keadaan air laut, equation of state of sea weather, yaitu P sama dengan P dikali T S P. Sekarang kita masuk ke sifat kimia pada air laut. Yang pertama, sifat air murni. Air murni jika dibandingkan dengan cairan lain dengan komposisi yang sama memiliki sifat yang khas dan luar biasa. Hal ini merupakan hasil dari struktur molekul air, yaitu H2O, di mana atom-atom hidrogen yang membawa satu muatan atom positif dan oksigen yang membawa dua muatan atom negatif membentuk sebuah molekul sedemikian rupa di mana muatan-muatan atom tersebut tidak ternetralisir karena sudut yang terbentuk antara dua atom. Yang kedua yaitu salinitas. Secara ideal, salinitas merupakan jumlah dari keseluruhan garam-garaman dalam gram pada setiap kilogram air laut. Secara praktis, untuk mengukur salinitas adalah susah. Oleh karena itu, penentuan harga salinitas dilakukan dengan meninjau komponen yang terpentingnya saja, yaitu klorida atau disebut Cl. Kandungan klorida ditetapkan pada tahun 1902 sebagai jumlah dalam gram ion klorida pada 1 kg air laut. Jika semua halogen digantikan oleh klorida, penetapan ini mencerminkan proses kimiawi titrasi untuk menentukan kandungan klorida. Yang ketiga yaitu temperatur. Temperatur adalah sifat termodinamis cairan karena aktivitas molekul dan atom di dalam cairan tersebut.
Terus yang sifat fisika sifat kimia pada air laut yang keempat yaitu konduktivitas. Konduktivitas air laut bergantung pada jumlah ion-ion terlarut per volumenya dan mobilitas ion-ion tersebut. Satuannya adalah ms per cm. Konduktivitas bertambah dengan jumlah yang sama dengan bertambahnya salinitas sebesar 0,01. Temperatur sebesar 0,01 dalam kedalaman sebesar 20 meter. Lanjut, sifat kimia pada air laut yang kelima yaitu sirkulasi laut, yaitu pergerakan massa air di laut. Sirkulasi laut di permukaan dibangkitkan oleh stres angin yang bekerja di permukaan laut dan disebut sebagai sirkulasi laut yang dibangkitkan oleh angin. Dan itulah tadi beberapa rincian tentang sifat fisika dan kimia pada air laut. Sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.